Di dalam sebuah riwayat dijelaskan annal mu'minina, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin awwalu ma ya'kuluna minal jannati, pertama kali yang dimakan oleh orang mukmin minal jannati di surga kelak ini kalau sudah masuk ke dalam surga, al-inabu adalah pohon atau buah anggur. Jadi di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pertama kali nanti ketika orang mukmin sudah masuk ke dalam surga akan disuguhi oleh buah anggur. Ini makanan pembukanya. Makanan pembukanya kelak kalau sudah masuk ke dalam surga. Wa qala An-Naisaburi, dan berkata siapa Syekh An-Naisabur, awwalu ma yaquluna, adapun yang pertama kali yang dimakan oleh orang mukmin ketika sudah masuk surga, min kabidil huti, yaitu hatinya ikan. Hatinya ikan yang mana yang dimakan oleh orang mukmin ketika masuk surga ini? Alladzi huwa hamilul ardi, yaitu ikan yang menopang bumi. Kan sebelumnya siapa? Ikan yang menopang Bahmud ya. Jadi bumi itu ada beberapa lapisan yang dipanggul oleh malaikat. Setelah malaikat berpijak kepada kerbau. Iya. Siapa nama kerbaunya itu? Lopas. Kerbau itu berpijak kepada batu dari yakut ya. Yakut itu berpijak kepada ikan. Ya, yang bernama Mahmud itu. Jadi bumi itu menjadi kompos seperti ini ada pijakannya. Itu memang kuasa Allah dulu. Kita tak bisa menalar jauh ke sana. Main taraka Allah. Cek ciptaan nabi. Kita tidak bisa menalar. Jadi begitu sempurna Allah menciptakan bumi. Nah, dari ikan inilah ikan yang apa? Yang memikul bumi. Itu ketika orang-orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, maka akan disuguhi oleh hatinya ikan ini. Karena besar. Ikan ini besar. Sehingga saking besarnya dan saking berkilaunya pandangan matanya, sehingga orang dunia tak mampu melihat keadaan ikan tersebut. Bahkan di dalam sebuah riwayat, jika ada gempa kemarin, berarti ikannya gerak-gerak. Dalam sebuah riwayat, berarti akalia. Banyak orang Madura. Kata bahan akalia, bentuknya mungkin pada daerah Malang. Jadi akalianya kerasa. Tapi ini adalah sesuatu yang logika ya. Di saat ikan itu bergerak atau menggeliat, maka lempengan bumi itu akan menjadi pergeseran. Itu sangat-sangat logis. Jadi bukan karena lempengan bumi ada pergeseran sendiri, tapi ada sebab. Sehingga dari pergerakan ikan tersebut, lempengan bumi yang kosong itu akan menggeser dan terisi dengan sendirinya. Jadi pergeseran karena ada gerakan. Makanya secara ilmu fisika, bumi itu terjadinya gempa karena ada bumi, lempengan bumi yang bergeser, kan seperti itu. Dan ini kalau ditarik kepada sebuah ayat lagi, ini sangat menjadi logika pula. Jadi pemahaman ayat akan dipahami dari sini. Di saat dalam sebuah ayat ada yang berbunyi juz berapa itu? Juz 20 kalau nggak salah. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa tarol jibala, mungkin kamu mengira, kata Allah. Wa taro, mungkin kamu mengira al jibala kepada gunung. Hiya jamidatan, gunung itu terpancang begitu saja. Tapi Allah menjelaskan wahiyya tamurru marrasahab, padahal gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Nah, ini harus pemahaman ilmu fisikanya ada. Kalau cuma sekedar pemahaman maknawinya saja tentang terjemahan, dia akan memungkiri apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Harus analisanya betul-betul dipakai. Ini kan sudah masuk ilmu apa kalau begini? Pergeseran bumi, lempengan bumi. Maka gunung itu akan menjadi bergeser sedikit demi sedikit. Ini yang disebut hiya tamurru marras sahab. Gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Jadi di sini harus ada menganalisa terhadap ayat. Tidak sembarang langsung. Ya syukur-syukur kalau langsung mengimani, ya sudah. Amanna billah, kami beriman terhadap apa yang menjadi pernyataan Allah, itu lebih bagus daripada
tak tahu, oma tahu, atau pas ujung-ujungnya sesuatu yang salah dia ungkapkan. Jadi orang mukmin ketika masuk surga, hidangan pembukanya adalah hatinya ikan yang menanggung bumi. Hatta ya'lama, sehingga ya'lama mengetahui ahlul jannati, siapa penduduk surga, bingkirodid dunia, terhadap hancurnya dunia. Karena sudah mulai dimakan ikannya itu hatinya, berarti penduduk-penduduk surga, orang-orang mukmin yang sudah masuk ke dalam surga, mereka baru sadar, oh ternyata ini bukan dunia lagi. Karena orang yang mati itu mengira, sebagian dalam sebuah riwayat itu mengira masih ada di dunia. Dan ketika masuk di surga, karena orang itu akan sering seperti itu, ini daerah mana? Ini daerah mana? Nah, nanti Allah memberikan penjelasan bahwa bumi sudah hancur itu dengan suguhan yang ada di dunia. Jadi, oh ternyata ini sudah bukan dunia lagi. Yang menggul dunia itu sudah kita makan. Waqala, dan juga berkata Wahb bin Munabbih. Ini melanjutkan kepada cerita berbulan madunya Nabi Adam. Wa kana Adamu yaqufu fil jannah, fa idza jaa ila jihati syajaratil hinthah nafara anha. Wahb bin Munabbih berkata, Adam itu yaqufu berjalan-jalan fil jannati, di sekitaran surga. Ya karena gengkuk mungkin, sumpah juga cuma lolo, ya kun karena menikmati fasilitas yang ada, ya tufu dia berkeliling-keliling, jalan-jalan lah di kebun surga. Fa idza jaa, apabila telah sampai siapa Adam, ila jihati syajaratil hinthah, ke pohon yang, ke sebuah tempat yang terdapat pohon gandum itu, nafaro, tiba-tiba Nabi Adam itu kabur anha, dari pohon tersebut. Kenapa kabur? Lil ahdil ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala, karena teringat al ahad, janji, bainahu, antara dirinya, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, antara dirinya dan Allah. Apa janjinya antara dirinya dengan Allah? Bi'adamil akli minha, agar tidak memakan dari pohon hinthah. Kemarin kan sudah penjelasan, ada ayatnya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi. Jadi sektom lah, pas bisa dengan kapti, apa Al-Qur'an kapti ya. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Silahkan dam, kamu boleh makan sepuas kamu di surga ini. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat-dekat dengan pohon yang satu ini. Apa kalau dekat? Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu dengan istrimu termasuk orang-orang yang zalim. Berarti kerugian itu bukan kepada Allah tapi kepada mereka berdua. Nah, suatu ketika pas Nabi Adam kebetulan jalan-jalan keliling, pas nyampe ternyata tak sengaja nyampe ke tempat yang terjadi perjanjian itu. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Bukan urusan makan, jangan dekat, kata Allah. Wala taqrabu, jamak semadam, kata unggahan dia. Nah, karena tiba-tiba sudah nyampe dekat, melihat pohon itu langsung kabur, nafaro anha, lari Nabi Adam itu, karena teringat janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak memakan buah tersebut. Wa kanat, dan ada syajaratul hinthati, adapun pohon hinthah tersebut, a'zamu syajaril jannah, paling besarnya pepohonan yang ada di surga. Ini pohon yang paling besar yang ada di surga. Jadi syajaratul hinthah ini memang pohon yang unik, yang memang satu-satunya pohon terbesar yang ada di dalam surga. Walaha sanabilun wa fiha al-habbu wa fiha al-habbu, walaha, dan pohon ini syajaratul hinthah sanabilun memiliki beberapa cabang atau beberapa tangkai. Wa fiha, dan dari setiap tangkai itu al-hubbu, memiliki buah. Ya biasa setiap tangkai kan pasti memiliki buah. Kullu habbatin, adapun tiap-tiap buahnya, nah tiap-tiap buahnya yang ada di tangkai tersebut, qadra ra'sil ba'iri, yaitu seukuran kepala onta.
Jadi Raja Nabuana itu seukuran kepala otak. Jadi kan kayak Raja Nabu, padahal kalau gandum dunia kan sekitar itu hanya ya kayak sekam itu kan gandum. Tapi kalau hintatul jannah, gandum surga satu biji itu seperti besarnya kepala unta. Wakanat, dan juga ada pohon hintoh ini buahnya ahla minal asali, lebih manis dari madu. Wa abyadha minal labani, dan lebih putih dari susu. Ini kan betul-betul menggoda nih, lebih manis dari madu. Kita tahu bahwa gula itu kan kalah manisnya sama madu. Tapi ini bahkan lebih manis dari madu. Coba bayangkan seperti apa nikmatnya. Kan sudah orang itu melihatnya saja pasti tergiur. Makanya Allah ini skenario-nya luar biasa. Memang pohon ini dijadikan bajingan untuk Nabi Adam agar tidak didekati. Karena ini buahnya sangat lezat, bahkan lebih manis dari madu. Dan warnanya pun lebih putih dari susu. Walamma alima iblisu bidukhuli Adam wa Hawa, dan tatkala iblis sudah mengetahui tentang masuknya Adam dan Hawa ilal jannati, ke dalam surga, wa alima, dan juga mengetahui siapa iblis, anna Adama muni'a min akli syajaratil hinta. Muni'a yaitu dilarang siapa Adam min akli syajaratil hintati, dari memakan buah hintah ini, buah gandum. Ata ila babil jannah, ata mendatangi siapa iblis, ila babil jannah, menuju pintu surga. Karena iblis waktu itu sudah terusir dari surga kan, terusir dari, sudah dia gentayangan sudah iblis ini, karena tak ada tempat. Cuma Allah kan mengumumkan kepada Adam, wala taqraba hadhihi, tak bisi-bisi ini. Jadi Allah ini tak pakai bahasa sirrun, tapi bahasa jahrun. Jadi tak tahu otot pangeran lah kada kamu maki. Tujuannya apa? Biar iblis tahu melengit di iblis ini. Akhirnya Adam itu dilarang untuk makan buah ini, iblis tahu. Oh, Adam iya pesan-pesan berarti. Ini sudah. Karena memang orang hasud dia akan seperti itu. Orang hasud itu akan ada mencari kesempatan dari apa yang menjadi sebuah larangan. Jadi kalian berhati-hati, makanya ini nasihatnya, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang hasud. Kalau orang hasud dari kalangan orang lain itu lebih mudah dipahami daripada orang yang hasud dari teman sendiri ini. Makanya ada ulama berdoa, Allahumma hmini min asdiqai wa amma adui fa ana a'lamu minhu. Allahumma ya Allah, ihmini, lindungilah aku, min asdiqai, dari teman-teman karibku. Ini ada ulama yang berdoa begitu. Wa amma adui fa ana a'lamu minhu. Sedangkan untuk urusan musuhku aku lebih tahu itu bagaimana menyikapinya, maksudnya gitu. Jadi musuh dalam selimut ini memang bahaya, pengkhianatannya yang luar biasa. Jadi bagaimana untuk menjaga itu? Ya jaga komunikasi secara baik agar tidak terjadi pengkhianatan antar teman. Jadi iblis ini pengkhianat luar biasa. Dia mencari celah bagaimana Adam itu tidak tenang hidupnya di dalam surga. Ketika iblis sudah mengetahui bahwa apa yang menjadi larangan Allah terhadap Adam, maka iblis itu merapat mendekati ke pintu surga. Wa aqama indahu nahwan min 300 sanatin. Wa aqama, dan dia berdiam indahu di pintu surga itu, nahwan kira-kira min 300 sanatin, selama 300 tahun. Jadi tep iblis itu di pintu surga untuk mencari celah bagaimana bisa masuk ke dalam surga itu, dia menunggu sampai bersabar menunggu 300 tahun. Kira-kira begitu. Wa hiya sa'atun min sa'atil akhirah. Dan padahal ini waktunya untuk ukuran waktu akhirat. Wa hiya sa'atun min sa'atil akhirah. Waktu ini ukurannya waktu akhirat. Sedangkan satu hari akhirat saja kan, satu hari akhirat ukurannya 1000 tahun
dunia. Coba bayangkan 300 tahun akhirat berapa? Ya karena memang bukan masanya, ukurannya waktu itu bukan ukuran dunia kan. Karena Nabi Adam masih hidup di akhirat. Berapa ribu tahun lawan saare akhirat pas 1000 tahun tuh zaman pas 300 tahun akhirat kan. Fakana iblisu, maka ada iblisu, siapa iblis, yang duru senantiasa menunggu, bukan, yang duru memperhatikan, bukan menunggu ini. Fakana, maka ada siapa iblis, yang duru senantiasa memperhatikan, ilaman, kepada siapa saja, yakti, yang sekiranya akan datang, ila jihati babil jannati, ke arah pintu surga. Selama 300 tahun dia memperhatikan siapa sekira namanya akan melakukan surga. Jadi menunggu dengan sabarnya iblis, karena memang untuk memuluskan rasa balas dendamnya. Qala, lalu melanjutkan siapa Wahb bin Munabbih tentang ceritanya ini. Faja'a, kemudian datang ta'irun, seekor burung, malihul malbusi, yang bulunya sangat indah. Yuqalu, dikatakan lahu bagi burung tersebut yang memiliki bulu sangat indah, at-tawus, yaitu burung merak. At-tawusu namanya burung merak yang kebetulan memang mendekati ke pintu surga. Wa kana sayyidu tuyuril jannah. Wa kana, dan ada siapa burung merak itu, sayyidu tuyuril jannah, adalah pemimpinnya burung-burung yang ada di surga. Jadi merak mun indah itu memang burung-burung surga. Jadi banyak di dunia hewan-hewan yang surga memang Allah turunkan ke dunia, ke bumi. Di antaranya merak. Tapi merak kan saking indahnya luar biasa bulu-bulunya, karena memang penduduk surga juga merak. Falamma ra'ahu, tatkala ra'ahu melihat kepada burung merak, iblisu, siapa iblis, taqaddama ilaihi, kemudian mendekat kepada burung merak itu. Taqaddama, maka mendekat siapa iblis, ilaihi, kepada burung merak. Wa qala, kemudian berkata siapa iblis, ayyuhat ta'irul mubarak, wahai burung yang penuh berkah, wahai burung yang diberkahi. Ayyuhat ta'irul mubarak, wahai burung yang diberkahi, karena saking indahnya. Jadi julukan mubarak ini adalah penuh bentuk kegaguman. Jadi bukan di samping mubarak ini adalah sebuah bentuk doa, tapi bentuk kegaguman orang yang memiliki kapasitas hubungan langsung dengan Allah, pasti di saat melihat keindahan itu, subhanallah, mubarakah. Ini adalah ungkapan ketakjuban, kegaguman. Jadi dia memuji sesuatu itu disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mubarakah, diberkahi, begitu maksudnya. Mencoba ya coba mubarakah, melihat sesuatu hal-hal yang penuh dengan maksiat. Contohnya ya melihat yang tak pantas lah, konten-konten itu pas tak pantas ngucap mubarakah ini pas lopot keneng kan. Yang tepat adalah na'udzubillah. Takut lopot keneng kan pas bandingnya, karena takut kocak takwa kamu malah tepat mubarakah pas lopot malah kocak takwa. Padahal cara pendekatan kepada Allah, bersandarnya kepada Allah itu ada etikanya masing-masing. Kalau hal yang bagus ada ungkapan, ada mubarakah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada ulama yang begini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau paling simpelnya subhanallah mubarakah. Ini makanya iblis juga berkata demikian kepada merak, ayyuhat ta'irul mubarak, wahai burung yang anggun, lah begitulah maksudnya, wahai burung yang anggun, min aina ji'ti, kamu datang dari mana? Min aina ji'ti, kamu datang dari mana? Faqala, kemudian burung merak menjawab, min basatini Adam, dari taman yang ditempati oleh Nabi Adam. Dari taman yang ditempati oleh Nabi Adam. Faqala iblisu, kemudian menjawab siapa iblis, coba kesini, kata iblis.
Inna laka indi nasihatan. Inna sesungguhnya laka kepadamu indi aku mempunyai nasihatan sebuah nasihat. Inna laka indi nasihatan. Sesungguhnya aku memiliki nasihat untuk kamu. Kalau bahasa bebasnya begitu. Inna laka indi nasihatan. Coba kesini sebentar. Saya memiliki nasihat untuk kamu. Wa uridu dan aku ingin kata iblis antudkhilani ma'aka. Agar engkau memasukkan aku ke dalam surga maka bersamamu. Tapi syaratnya masukkan dulu aku ke dalam surga bersamamu kata iblis. Nanti aku kasih nasihatnya. Jadi ini sudah panjangan. Ini zaman orang lecek kan. Orang lecek seperti itu. Nemu saya karayu. Faqala kemudian menjawab burung merak itu, walima lam tadkhul bi nafsik. Kenapa kamu tidak masuk sendiri saja? Kok harus pakai saya gitu? Walima lam tadkhul bi nafsik. Mengapa kamu tak masuk sendiri saja? Faqala kemudian iblis menjawab, innama uridu an udkhila sirran. Innama bahwasanya uridu aku ingin an udkhila sirran, aku masuk secara diam-diam. Ini cara iblis sudah. Masuknya ingin masuk ke dalam surga secara diam-diam. Ya tidak bisa masuk pada kenyataannya sudah dijaga oleh malaikat Ridwan. Masuk campur sama Ridwan itu. Bukan sudah penduduk surga lagi. Nah, karena malaikat Ridwan waktu itu sudah menerima perintah dari Allah di saat Allah mulai berfirman, "Fakhruj minha la'amla'anna minka wa mimman tabi'aka minkum ajma'in." Qala fakhruj minha. Ayo kamu sekarang keluar dari surga karena tak mau sujud kepada Adam. Jadi setelah diusir, malaikat Ridwan antisipasi, bada iblis masuk ke surga, pecot. Jadi tak ketak pada nama malaikat Malik keng tegas malaikat Ridwan ini. Karena ketika iblis berkata kepada Tawus, kepada merak itu, saya mau masuk secara diam-diam. Faqala Tawusu, maka berkata lagi siapa Tawus, merak itu, la sabila ila dzalik. Ya, itu tak mungkin katanya. Itu tak mungkin. Kamu masuk secara rahasia-rahasia itu tak bisa. La sabila, tidak ada jalan untuk itu. Mau lewat pintu mana kamu? Dia mau lewat labang budi. Nah, kan itu. Ada labang budi nih kan. Tapi dipenuhi dengan penjaga yang siap mengamankan kondusivitas di dalam surga. Orang seperti Anda yang tidak bisa. Apalagi maksudnya secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, pasti tujuannya sudah tidak bagus ini. Kan begitu. Kalau orang baik-baik ya kenapa harus lewat belakang? Ya mata notok lambung dari Anda, mana dari budi. Kan pertanyaannya begitu. Pokoknya sesuatu yang lewat jalan budi itu tak bagus lah itu. Walakinnani, tapi ini ada nego dari Taus ini, dari merak. Walakinnani, akan tetapi aku atika akan mendatangkan kepadamu biman yadkhuluka, terhadap sosok makhluk yadkhuluka yang bisa memasukkan kamu sirron secara sembunyi-sembunyi. Saya memang tidak bisa untuk memasukkan Anda secara sembunyi-sembunyi, tapi saya punya teman. Kata Taus ini, kata merak, yang bisa memasukkan Anda secara sembunyi-sembunyi. Fadhahabat Taus, kemudian pergilah burung merak tersebut ilal hayyati, menuju ular, menghadap kepada ular hayat, ular. Jadi karena Taus sudah tidak bisa, merak sudah tidak bisa, tapi memberikan solusi kepada iblis, maka pergilah merak tersebut menuju ular. Walam yakun fil jannati ahsanu minha. Walam yakun, dan belum pernah ada fil jannati, di dalam surga, ahsanu minha, yang lebih bagus daripada ular. Lebih bagus apanya? Khalqan, bentuknya. Jadi ular dulu ini memang bentuknya sangat luar biasa, indah. Makhluk yang
yang memang penduduk surga juga. Fakana raqsuha minal yaqutil ahmar. Fakana maka ada ular tersebut raqsuha di atas kepalanya minal yaqutil ahmar terdapat permata yang berwarna merah. Jadi ular itu memiliki mahkota dulu di dalam surga. Wa ainaha dan kedua matanya minaz zabarjatil akhdar, dari batu zabarjat yang berwarna biru. Jadi memang sungguh luar biasa, di atas kepalanya pada mahkotanya ular ini, ular surga, dan matanya terbuat dari batu zabarjat, diciptakan oleh Allah dari zabarjat, mutiara yang berwarna hijau. Walisanuha minal kafur, walisanuha dan lidahnya ular minal kafur, dari pohon kafur. Kafur ini ada yang memaknai kamper, kafur, pohon kamper. Tapi secara kesimpulannya kafur ini adalah pohon-pohonan atau buah-buahan yang ada di dalam surga. Memang bentuknya sangat unik dan aromanya semerbak kafur ini. Karena memang kamper saja kita tahu pohon kamper itu memang ada aroma yang khas lah. Tapi kalau kamper surga memang lebih khas lagi, lebih aromanya. Wa qawaimuha dan adapun kakinya mithlu qawaimil ba'iri. Kakinya ular itu dulu sama dengan kakinya unta. Berarti ular itu memiliki kaki dulu. Jadi kalau mitos ya, dongeng, naga itu ya seperti itu mungkin. Karena dalam surga setiap orang itu kan memiliki kitab masing-masing sebelum Al-Quran. Dan itu bisa disadur oleh mereka. Allah itu punya 4 kitab. Di antaranya kitab yang masyhur yang wajib diketahui ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu di sana semua dijelaskan bahwa ular sebelumnya itu memiliki kaki sebagaimana kakinya unta. Jadi tak ngesot aja yang biasa, melangkah dia, bukan ngesot. Dalam sebuah riwayat kenapa ular itu ngesot? Ya karena memang dia membantu masuknya iblis ke dalam surga. Sehingga evasto iya ya Allah. Evasto ilang bagona tidak ngesot. Pas masuk ke film modern, jadi suster ngesot. Dulu ular juga makhluk yang indah. Faqala laha, kemudian berkata kepada ular at-tawusu, siapa merak. Karena sudah sampai ketemu dengan ular, lalu merak itu berkata, inna ala babil jannah malakan minal karomin. Sesungguhnya di pintu surga malakan, ada salah satu dari malaikat minal mukarramin, dari malaikat yang mulia. Karena setahu saya, karena umumnya dulu iblis itu adalah masuk bagian dari para malaikat yang bernama siapa? Azazil. Namanya iblis dulu sebelum dilaknat adalah Azazil. Orang yang paling taat kepada Allah, bahkan jadi ratona para malaikat. Iblis Jibril berada di bawah komandonya Azazil. Orang yang paling berwibawa di antara para hamba-hamba Allah waktu itu, bahkan yang paling taat. Makanya ketika merak itu berkata kepada ular, inna ala babil jannah malakan minal mukarramin. Sesungguhnya di pintu surga itu kayaknya ada salah satu golongan dari malaikat-malaikat mulia. Padahal mungkin waktu itu sudah lupa, atau tidak ingat, atau tidak mendengar bahwa iblis itu sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ahu nasihatun, dan dia memiliki sebuah nasihat. Wa ma'ahu nasihatun, dan dia iblis tersebut itu nasihatun, memiliki sebuah nasihat. Ketika mendengar cerita dari itu, fa asra'atil hayyatu ilaihi, fa asra'at, maka bergegaslah al-hayyatu, ular, ilaihi, menemui iblis yang ada di pintu surga. Karena memang sudah mendapatkan berita ada salah satu dari malaikat ini
Dia membawa nasihat, tiba-tiba ular bergegas, terburu-buru dia menemui iblis tersebut. Ketika bertemu apa yang terjadi? Faqala kemudian bertanya siapa iblis kepada ular, hal laki an tudkhilini al jannata sirran. Hal laki an tudkhilini, apakah kamu bisa memasukkan saya al jannata sirran, kepada surga, ke dalam surga, sirran secara sembunyi-sembunyi, kata iblis itu bertanya kepada ular. Walaki minni nasihatun, ini dibuat juga, dan saya juga punya nasihat untuk anda nanti ini. Jadi ular juga ditipu juga ini. Walaki minni nasihatun, aku punya nasihat untuk kamu nantinya kalau sudah bisa memasukkan saya ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi. Faqalatil hayyatu, kemudian menjawab al hayyatu, apa ular, wa kaifal hilatu ala ridwan. Wa kaifa, bagaimana caranya, al hilatu apa memperdaya atau ya comocok ala ridwani terhadap malaikat Ridwan, bagaimana caranya biar tidak kelihatan atau tidak ketahuan oleh malaikat Ridwan. Oh, langsung anda etepo bareng iblis. Langsung anda jawab. Faqala, kemudian menjawab siapa iblis laha kepada ular, iftahi faki, maka bukalah mulutmu. Fawatahathu, kemudian ular tersebut membuka mulutnya, fadakhala fihi, kemudian masuk fihi ke dalam mulutnya iblisu, siapa iblis. Waqala, kemudian iblis berkata laha kepada ular, du'ini inda syajaratil hinthati, kalau saya nanti di dekat pohon khuldi, syajaratil hinthat, da'ini, taruhlah saya nanti inda syajaratil hinthati, di dekat pohon hinthat. Ketika sampai fawadu'athu indaha, kemudian fawadu'at menempatkan atau menempatkan siapa ular hu kepada iblis indaha, dekat syajaratil hinthat. Pas sahabat dan disayatiana syajaratil hinthat. Setelah dia berdiam sampai kepada syajaratil hinthat, apa yang dilakukan iblis? Fa akhraja iblisu mismaron. Fa akhraja, kemudian mengeluarkan iblisu, siapa iblis, mismaron, akan sebuah seruling. Seruling bambu. Jadi makanya ini menjadi kontroversi hukum fikih. Mismar itu haramnya karena memang dipakai iblis awalnya. Jadi ulama ya ada yang toleransi terhadap seruling, ada yang tak mau toleransi terhadap seruling karena paham yang memainkan pertama kali seruling ya iblis untuk menggoda Nabi Adam. Di sini sejarah mengatakan seperti itu. Fa akhraja iblisu mismaron, kemudian iblis mengeluarkan seruling, wa zammara, kemudian meniup kepada seruling, tazmiron mutriban, dengan tiupan yang mendawai-dawai. Artinya dengan tiupan yang sangat mempesona, yang membuai. Mendayu-dayu. Pokoknya pas cek nyawa naukku, orang saya ngeting pas terbuai. Yang menyedot toilet. Yang menyedot toilet tak kira nyantur Nabi Adam. Itu roh semar mesem. Itu roh semar mesem. Atau seko mancer. Seko mancer. Ibu ngegrupas seko mancer. Ya. Jadi iblis nyantai bersantai di bawah pohon hinthat, itu sambil meniup seruling dengan mendayu-dayu, sangat luar biasa, mutriban namanya itu, mendayu-dayu. Falamma sami'a Adam, tatkala mendengar Adam wa Hawa, siapa Adam dan Hawa, al-mismaru, akan suara tiupan seruling tersebut, ja'a, datang keduanya, liyasma'a, untuk mendengarkan, dalika, akan tiupan seruling tersebut datang. Ini mak bodoh, tiba-tiba ada peniup seruling ini baru dengar kayaknya saya ini, dan suaranya pun enak, sehingga menggugah hati Nabi Adam dan Siti Hawa waktu itu untuk mendekat, penasaran, melihat dan mendengarkan secara dekat. Ini siapa ini, macamnya mana peniup seruling.
Falamma wasala, tatkala sudah sampai keduanya, artinya Nabi Adam dan Siti Hawa ya, ila syajaratil hirtah, ke pohon yang bernama syajaratil hirtah. Qala iblisu, kemudian iblis berkata, iblisu, siapa iblis, taqaddam ila hadhihi syajarah, ayo mendekat lagi ke pohon ini. Sudah mulai kuda. Taqaddam, ayo mendekat ila hadhihi syajarah, ya Adam, mendekat ke pohon ini wahai Adam. Faqala, kemudian menjawab Adam, karena tak berani kan mendekat ke pohon itu, perjanjian dengan Allah dia masih ingat. Tapi diajak oleh iblis, taqaddam ila hadhihi syajarah, ya Adam, ayo mendekat ke sini lagi. Apa? Ketika diajak seperti itu oleh iblis, faqala, kemudian Nabi Adam menjawab, inni mamnu'un, sesungguhnya aku ini dilarang untuk mendekati pohon itu. Aku dilarang, ya tidak berani aku dekat, cukup lihat dari sini. Kemudian faqala iblis, kemudian berkata iblis, melancarkan serangan kedua kalinya ini, mengutip ayat yang didokumentasikan, diabadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi apa? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarata illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini ada di surat Al-A'raf. Awal ayatnya kalau nggak salah, fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata begini, ma nahakuma, tidaklah ada larangan bagi kamu itu, atau apa yang menahan kamu? Rabbukuma, siapa Tuhan kamu ini? Apa penyebabnya Tuhan kamu melarang kamu an hadhihi syajarah, untuk dekat ke pohon ini? Tujuannya itu illa antakuna malakaini, agar kamu itu tidak menjadi malaikat. Padahal tujuan Tuhan kamu itu seperti itu. Di sini ada bahasa, coba di sini kalau gramatika Arab, antakuna, di sana ada lam yang disembunyikan, alla takuna. Di sana lamnya itu lanahinya dibilangkan, jadi menjadi antakuna. Maka maknanya tetap agar kamu tidak menjadi keduanya, malaka ini dua malaikat. Jadi kalau lanya itu tidak dipahami secara gramatika Arab, secara ilmu balaghah dan ilmu awan, maka antakuna, kamu akan ada keduanya, malaikat ini menjadi dua malaikat. Jadi lepas sudah dari maksud tujuannya. Jadi di sana ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Kenapa harus sembunyi? Karena orang Arab kalau ngomong sering begitu. Contohnya, yubayyinullahu lakum an tadillu, kan seperti itu. Coba di akhir surat An-Nisa Anda, yubayyinullahu lakum an tadillu, ya. Yubayyinullah, telah menjelaskan Allah lakum, kepada kalian, antatillu. Nah di sana setelah an pasti ada lanahinya. Kalau lanahinya tidak dipahami oleh kalian, kalau dibaca cuma antatillu, agar Allah menyesatkan kalian, itu salah. Di mana ada Allah menyesatkan? Artinya Allah tatillu, agar kalian tidak tersesat. Begitu maksudnya. Cuma ini indahnya bahasa Al-Quran. Jadi mungkin berat tahu terjemahan ya. Maaf saja, bukan ini coba-cobaan. Malah tak sesat ongkuan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengatakan, banyak orang yang tersesat oleh sebab apa yang mereka baca. Karena mereka hanya suka membaca tapi tak suka mempelajari. Mereka suka membaca tapi tak suka mengkaji. Jadi kaji apa yang kalian baca itu kaji. Kenapa demikian? Berarti ini ada sesuatu yang disembunyikan. Illa alla takuna, maksudnya begitu. Illa, kecuali alla takuna, agar kalian tak ada. Malaikat ini termasuk dari golongan malaikat. Ini kan termasuk propaganda setan, iblis kepada Nabi Adam. Kita kembali ke fokus itulah, sejarah. Jadi kalau dari awal ayat di surah Al-A'raf, fawaswasa, kemudian setan itu membisikkan kejahatan sudah. Fawaswasa ilaihi, kepada Adam, sudah membuat konspirasi negatif kepada Nabi Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya apa? Fawaswasa lahum kemudian setan itu
mengkonspirasi negatif kepada keduanya. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma. Liyubdiya apa? Bujukan setan itu. Liyubdiyalahuma agar mereka keduanya menampakkan ma wuriya sesuatu yang sudah ditutup. Apa? Ma wuriya anhuma. Iya, sesuatu yang sudah ditutup dari keduanya min sawadihima dari auratnya. Jadi kalau sudah dikonspirasi, ini juga sering mengkonspirasi zaman-zaman sekarang ini. Jadi pada penasaran ke orang lain. Pada penasaran ke orang ini termasuk konspirasi negatifnya setan. Hati-hati. Ini sudah pernah terjadi kepada Nabi Adam waktu di surga. Coba boleh dikualifikasi. Maaf saja ya. Maaf saja. Atau walaupun hanya sekedar aurat apapun itu. Walaupun hanya aurat-aurat dasar. Coba boleh dikualifikasi. Ini sudah bagian fawaswasa lahuma syaitan sama ya. Karena tujuannya liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Untuk agar mereka berdua ini sama-sama ditampakkan apa auratnya. Tujuannya setan, bagaimana propagandanya? Ya wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna. Sebenarnya Tuhanmu itu mencegah kamu itu untuk makan buah ini, untuk dekat-dekat buah ini kan agar kamu tak jadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kamu agar tidak menjadi kekal di dalam surga. Propaganda iblis begitu. Ini ayatnya jelas. Tapi ini bagian dari sekudunya Allah. Seperti itu. Saking pelaku kejahatannya ya iblis. Pelaku kejahatannya iblis. Karena Allah tak pernah zalim kepada hamba-hambanya, tapi pencipta skenario. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid atau lil ibad. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sedolim pada hamba dia. Yang saya skenario Allah. Tapi Allah tak kena dari sebuah kesalahan. Jadi mana agama perencanaan, ya memang Allah. Coba. Ini berhubungan dengan wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Sering kali qadar. Jangan coba cek dari Allah. Fokus dari Allah, coba dari Allah. Terus kalau kita fungsinya apa? Contohnya saya kasih sesuatu yang gamblang saja. Anda ini beli mobil dari sebuah perusahaan. Di sana sudah disiapkan sebuah fasilitas antara rem dan gas yang memfungsikan kalian. Di saat ada kecelakaan gara-gara rem mata itu, apakah akan menyalahkan perusahaan? Jadi semuanya tergantung kepada Anda. Jadi semuanya sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa agar kita itu menjadi hamba-hamba yang waspada. Motor gas, motor selamat rem. Jadi kapi paburu ke Allah. Coba kalau sesuatu yang baik, fasilitas di dalam mobil umpamanya ya, ini audionya sudah demikian, remotan semuanya. Pasti yang saya alam itu kebagusan itu, kebaikan itu untuk perusahaan itu. Perusahaan ini, contohnya perusahaan Toyota, mengeluarkan ini luar biasa. Coba pas berkecelakaan, tak kiranya lagi Toyota, pasti yang disalahkan ada dirinya sendiri. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang bagus yang menimpa kita itu memang murni datangnya dari Allah, karena Allah memberikan fasilitas itu. Wa ma asabaka min sayyi'atin, jadi apapun yang menimpa kepada kita sesuatu yang buruk, famin nafsik, maka itu datangnya dari saya sendiri karena keteledoran. Itu yang disebut wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semuanya yang memang kullu min indillah, tapi datangnya dari Allah. Dia seperti ini. Cek sampai ke jogo-jogo setan. Cek sampai ke jogo-jogo iblis. Maksud dari ayat ini kita tambah sedikit lagi. Maksud dari ayat ini, fa inna man akala min hadhihi syajarata, karena sesungguhnya man akala, barang siapa yang memakan min hadhihi syajarata, dari buah-buahan tersebut, la yashibu, dia tidak akan pernah beruban. Kalau orang makan buah tobakul itu, dia tidak akan beruban, tahu kan? Akan awet muda. Wala yahrum, dan tidak akan keriput. Seperti tanyang malah. Ini dia tadi kira-kira.
Sombong. Sombong. Makanya nanti kalau sudah setiap insan mau orang mukmin begitu masuk ke dalam surga dia tidak akan pernah keluar. Karena Allah akan memberikan suguhan dari makanan-makanan ini. Hum fiha khalidun. Mereka orang-orang mukmin fiha di dalam surga khalidun itu akan kekal selama-lamanya. Tidak akan ada tua juga tidak akan ada keriput dan semuanya yang ada menarik terus-menerus dan mempesona terus-menerus. Karena akan disesuaikan dengan kondisi bidadari, mereka itu ka'annahum al-yaqut wal marjan. Karena bidadari itu senantiasa mempesona. Mun pas abai patua bi Allah kan tak cocok. Jadi dikondisikan. Weti nabi bidadari. Itu kan derap. Tumma aqsama billahi. Kemudian aksama bersumpah siapa iblis billahi dengan atas nama Allah. Billahi sungguh ini dam. Si untuk yakin mangkana cek percaya dengan sopan orang. Cek percaya cek gampang. Khususan ini kan. Ini cek percaya dengan sopan orang lelaki. Tahu sah. Billahi ulah ni sergap pian dia. Kalau ngomong ngapo jaman tadi percaya. Buktikan dulu. Karena memang sudah ini orang yang pertama kali berdusta di akhirat di surga ya iblis kepada Adam. Billahi ini, wah itu memang. Apa di antara mengatasnamakan Allah annaha la nadurruhuma, bahwa pohon tersebut la nadurruhuma atau la tadurruhuma tidak akan mencederai keduanya, tidak akan berbahaya kepada keduanya. Ini cuma setan itu apa cakna setan itu kan pun gerak cakna pangeran telungkuna tak berbahaya pun gerak malaikat tak berarti malaikat kan. Wa annahu dan menyatakan siapa iblis laminan nasihin bahwa sesungguhnya dia mengatakan meyakinkan bahwa termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Coba tengen nih si mayakin no tak kalah katukang jamu tengen nih nih kamu nega korak kok teluarin kan insyaallah tambah sakit. Fadhanna maka menyangka Adamu siapa Adam annahu la yatajasaru ahadun. Sesungguhnya la yatajasaru dia tidak akan terpedaya ahadun oleh seseorang. Ala ayyahlifa billahi kadziban terhadap sumpahnya setan mengatabillahi dengan mengatasnamakan Allah kadziban walaupun itu berdusta. Ya karena ada misi-misi tersembunyi. Nabi Adam sudah meyakini ini tak mungkin bohong, begitu maksudnya. Padahal itu berbohong. Ini kan membawa nama Allah sudah. Penduduk surga itu apalagi malaikat tak mungkin membawa nama Allah itu. Wa dhanna annahu minan nasihin, dan juga Nabi Adam menyangka annahu bahwa sesungguhnya iblis itu minan nasihin termasuk orang-orang yang memberi nasihat secara benar. Ia sudah mulai tertipu. Wa qad qala fil makna, dan sungguh betul apa yang diungkap di dalam sebuah syair yang terkumpul dalam makna fa inna may yastansahil aadi yaruddunahu bil ghishyi wal fasadi fa innahu, maka sesungguhnya man barang siapa yastansahil aadi yang meminta nasihat kepada musuhnya, maka lihatlah yaruddunahu dia akan memberikan nasihat bil ghishyi dengan pengkhianatan wal fasadi dengan kehancuran. Jadi jangan gampang minta nasihat kamu, sosialnya kamu, oke minta nasihat. Jadi jangan salahkan siapa jika dia mendapatkan al-ghishyi, pengkhianatan, wal fasadi dan kehancuran. Ya semoga kita dijaga oleh Allah dari hal apapun tentunya. Bahkan semoga kita tetap dikumpulkan dalam hal-hal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kezaliman-kezaliman makhluk-makhluk yang lainnya. Dan yang paling penting semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah petunjuk dalam meraih ridhonya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa min hirsi Hawwa 'ala